Kue seroja ini supaya tahan lama kriuknya, simpan di wadah yang kering dan ditutup rapat. Gampang sekali bikinnya, riuh, renyah, enak banget. Bahan-bahannya tepung beras 500 gram, tepung terigu 200 gram, tepung maizena 50 gram, santan cepaka yang kemasan 200 ml 1 bungkus, kemudian telur 3 butir, gula pasir 150 gram, kemudian wijen ya teman-teman. Sini kita gunakan wijen hitam 5 sendok makan, garam setengah sendok teh, vanili 1/4 sendok teh, lalu kemudian air 1000 ml. Nah sekarang langsung saja kita bikin adonan kue serojanya. Pertama 3 butir telur dengan gula pasir 150 gram. Kita masukkan juga garamnya setengah sendok teh. Lalu kemudian kita kocok. Telur ini kemudian kita kocok hingga berbusa. Kemudian kita masukkan saja vanili kering 1/4 sendok teh. Aduk kembali hingga merata. Kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Ini untuk memudahkan kita mencampur adonan. Nah ini tepungnya sudah menyerap telurnya. Sekarang kita masukkan saja air yang sudah kita siapkan 1000 ml. Tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah terigunya sudah larut, kemudian kita masukkan juga tepung beras 500 gram. Aduk-aduk kembali sampai merata. Jangan lupa dituang lagi airnya sedikit demi sedikit sampai nanti airnya masuk semua ya teman-teman. Nah pastikan adonannya ini benar-benar halus, tidak ada tepung yang menggumpal-gumpal atau menggerindil-gerindil. Berikutnya kita masukkan saja santan kemasan yang isi 200 ml. Ini kita tuang semua ya teman-teman. Lanjut tetap diaduk-aduk sampai merata. Oke, setelah merata ini kita masukkan lagi tepung maizena 50 gram. Diaduk-aduk kembali sampai tepungnya benar-benar larut ya teman-teman. Untuk membuat adonan kue serojanya, pastikan saat mencampur adonannya dibikin di wadah atau di baskom yang besar ya teman-teman, supaya tidak tumpah-tumpah atau melubar-lubar seperti ini. Nah jika sudah menyatu dan gula pasirnya juga sudah melarut, boleh teman-teman icip untuk menentukan tingkat kemanisannya. Jika dirasa gulanya masih harus ditambah, teman-teman boleh tambahkan lagi sesuai selera teman-teman. Oke. Lanjut, adonan sudah selesai kita bikin. Nah untuk memastikan supaya adonannya ini benar-benar halus, jadi sebelum kita masak, kita saring terlebih dahulu. Nah lihat nih teman-teman, tepung-tepung yang menggumpal yang ada dalam saringan agar diaduk-aduk ya teman-teman, supaya turun dari saringan. Oke, ini dia adonannya sudah benar-benar halus setelah kita saring. Oke lanjut, sekarang kita masukkan saja wijen hitam yang sudah kita siapkan. Nah teman-teman, untuk wijennya di sini tidak perlu digongseng, jadi langsung aja kita masukkan dalam keadaan mentah-mentah. Karena nantinya akan tetap kita goreng juga, oke? Nah untuk wijennya tidak harus menggunakan wijen hitam, boleh juga menggunakan wijen yang warna putih jika persediaan yang hitam tidak ada. Atau mencampurkannya juga boleh, wijen yang putih dengan yang hitam juga boleh ya teman-teman, akan terlihat lebih cantik. Aduk hingga wijennya sampai merata ya teman-teman. Nah di sini sudah kita siapkan loyang. Untuk kue serojanya sebelumnya sudah kita panaskan dan pastikan apinya juga gunakan api yang sedang aja, oke? Nah sebelum kita gunakan adonannya terlebih dahulu diaduk-aduk setiap menggunakannya agar diaduk-aduk. Ini bertujuan supaya tepung yang mengendap itu akan tercampur kembali, oke? Nah setelah tercampur dengan merata, loyang sudah siap kita gunakan. Sebelumnya loyang sudah kita panaskan terlebih dahulu dalam minyak penggorengan. Nah teman-teman,
adonan akan menempel jika loyangnya ini sudah kita panaskan. Oke, setelah kita angkat dan kita tiriskan, celupkan ke dalam adonan. Pastikan jangan sampai terendam ya teman-teman bagian atasnya, supaya nanti adonan bisa lepas dari cetakan atau loyang. Nanti kemudian kita masukkan ke dalam wajan berisi minyak, digoyang-goyang. Ini bertujuan supaya kue serojannya bisa lepas dari cetakan. Oke, lanjut. Setelah loyangnya kembali sudah panas, ini kemudian kita celupkan lagi ke dalam adonan. Pastikan tidak sampai terendam supaya adonan kue serojannya bisa lepas dari cetakan. Nah, sambil goyang-goyang teman-teman supaya lebih gampang turun dari cetakan. Jangan lupa kue seroja yang sudah berubah warna kekuningan langsung saja dibalikkan ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, kue seroja yang sudah berubah warna kuning keemasan dan juga gelembung-gelembungnya sudah tidak ada lagi. Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman, artinya kue serojanya sudah matang. Saat kita angkat kue serojanya, ini kita telungkupkan dalam saringan. Ini bertujuan supaya minyaknya benar-benar tiris. Seperti ini teman-teman, ditelungkupkan semuanya dalam saringan. Jadi saat kita simpan pun dalam wadah, setelah kue serojanya dingin, kering dari minyak, jadi awet, tidak bau tengik. Walaupun sudah kita simpan lama ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa untuk membersihkan minyak dari kotoran-kotoran adonan yang ada dalam wajan ya teman-teman, seperti ini. Karena nanti kalau dibiarkan nantinya ini akan jadi gosong dan bisa menempel loh pada kue serojanya saat dalam keadaan masih basah. Oke, lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan habis kita goreng semuanya teman-teman. Dan ini dia kue serojanya sudah jadi. Bisa dilihat di sini wijen yang menempel pada kue serojanya. Serojanya jadi terlihat manis kan teman-teman tampilannya. Nah, saat kita menyusun kue serojanya, pastikan kue serojanya agar ditelungkupkan jadi minyaknya cepat tiris semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita icip-icip dulu seperti apa sih rasanya kue seroja buatan kita. Nah, ini terlihat udah kering dari minyak. Dan sekarang kita coba remukkan kue serojanya. Nyaring banget loh teman-teman. Artinya kue serojanya benar-benar garing. Dan kita icip-icip kue serojanya. Ini enak banget, gampang sekali bikinnya. Teman-teman harus coba di rumah. Ini renyah banget ya teman-teman. Nah, untuk cara penyimpanannya supaya tahan lebih lama, simpan di wadah yang benar-benar kering. Jangan lupa sebelumnya wadahnya dilapisi dengan kertas ya teman-teman, dan ditutup rapat.